Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Prairno. Saya dari kelas S2C, mahasiswa Arsitektur Unindra kelas sore. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang maket saya, yaitu maket struktur rumah tipe 45. Dan ini dia maket saya. Nah, kali ini saya akan bahas strukturnya satu persatu dari bawah sampai atas. Nah, yang pertama di bagian bawah sini ada pondasi. Ini menggunakan pondasi batu kali. Nah, pondasi batu kali itu berbentuk trapesium. Ketika yang di sebelah kanan dan kirinya ada rumah dan belakang ada rumah, itu menggunakan setengah pondasi. Artinya dia enggak pondasi utuh trapesium, dia dipotong setengah. Nah, ketika yang di dalamnya itu baru menggunakan pondasi utuh. Di susunan terbawah dari pondasi ini terdapat lantai kerja, batu kosong, baru si pondasinya di atasnya, si pondasi batu kali tersebut. Nah, di atas pondasi batu kali ini ada slope, yaitu slope yang berukuran 20 kali 15 cm. Nah, di atasnya lagi ada kolom. Nah, si kolom ini berfungsi sebagai penerus beban dari atas ke bawah secara vertikal dan penyalurannya ke bagian si slope ini, dari sini ke sini. Nah, dari slope ini baru diratakan ke bagian pondasinya. Nah, di atas si kolom tersebut ada yang namanya ring balok atau ring bulk, atau bisa juga disebut balok. Nah, kenapa disebut ring bulk? Karena dia mengikat si kolom-kolom tersebut. Nah, di atasnya si ring bulk ini terdapat kuda-kuda. Ini langsung kuda-kuda karena dia lantai 1. Kuda-kuda tersebut, nah ini kuda-kudanya. Kuda-kuda ini bentang 6,5 meter. Jadi ini ada bagian-bagian kuda-kudanya. Di bagian sini yang panjang itu namanya balok tarik. Nah, yang tengah ini namanya tiang kuda-kuda. Nah, yang miring ini namanya kaki kuda-kuda. Nah, ada lagi yang di sebelah sini. Ini namanya balok sokong. Dia untuk menyokong si kaki kuda-kuda tersebut. Lalu di sini ada balok kapit. Nah, balok kapitnya itu untuk menggapit si rangka kuda-kuda ini. Nah, ukuran kayu yang digunakan ini itu ukuran 8 x 12 cm untuk seluruh si rangka kuda-kuda. Nah, di atas rangka kuda-kuda tersebut ada yang namanya gording. Nah, gording ini menggunakan yang sama, itu 8 x 12 ukurannya. Nah, di atasnya gording terdapat kaso. Nah, kaso ini ukurannya 5 x 7 cm dengan jarak antar kasonya itu 40 cm. Kesininya 40 cm. Kasonya ditaruh di bagian rata dengan kaki kuda-kuda tersebut. Nah, di atas kaso tersebut ada reng. Nah, reng ini berukuran 2 x 3 cm. Fungsinya untuk mengikat si genteng tersebut. Nah, ini gentengnya. Ini gentengnya saya sengaja tidak saya rapatkan karena ini mensimulasikan bahwa genteng itu bentuknya kayak gini. Di belakangnya itu ada pengikatnya, diikatkan ke bagian si reng. Jadi fungsi reng itu buat mengikat buat naruh si gentengnya seperti ini. Dia dicangkolin gitu. Nah, untuk pemasangannya si genteng tersebut, pemasangannya itu dari bawah. Kenapa? Kalau ada 2 hal. Kenapa? Karena estetika. Ketika estetikanya, misalkan kita kita naruh si genteng dari atas, terus baru ke bawah. Nah, di atas ke bawah, itu ketika nyisa di bawah, lebihan di bawah,
itu kita akan motong kan. Nah, potongan itu bakalan menjadi sesuatu yang jelek terlihatnya. Jadi makanya dilakukan dari bawah, dari paling bawah baru ke atas. Nah, yang kedua, karena si genteng itu ditumpuknya seperti ini, bukan seperti ini. Kalau kayak gini dia akan bocor. Kalau dari bawah dulu baru atas, dia bakalan ngalir turun ke bawah gentengnya. Nah, ketika dari atas ke bawah dia akan ketumpuk kayak gini, maka airnya akan turun, jatuh, malah jadi bocor gitu. Simulasikannya seperti itu. Ini gentengnya. Nah, untuk aliran bebannya dari bagian atas sampai ke bawah, yaitu dari beban atas, beban angin, beban hujan. Nah, dari atas disalurkan ke bagian rangka kuda-kuda ini. Lalu dari rangka kuda-kuda disalurkan ke bagian ring bulk tersebut. Nah, ring bulk ini yang berfungsi untuk mengikat si kolom, berfungsi juga untuk menyalurkan beban kepada kolom-kolom tersebut. Kolom-kolom sebelah sini juga. Nah, kolom-kolom tersebut akan menyalurkan lagi secara vertikal ke bagian sleeve. Nah, si sleeve ini menyalurkan lagi ke bagian pondasi dengan secara merata. Nah, dari pondasi itu baru ke tanah keras. Nah, dari tanah keras memberikan aksi ke atas, akhirnya ada pergerakan aksi dan reaksi. Oke, sekian presentasi saya terhadap market saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.